Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Anggota kelompok kami diantaranya adalah 1. Sarmila Santi, 2. Lala, 3. Artika Sari Depi, 4. Nur Jubaidah, 5. Rizka Silvi Triana, 6. Ahmad Nur Faisal, 7. Igo Febrianto, 8. Fahrianur. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang komunikasi dalam organisasi guna untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuannya tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka, untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan, bawahan, perlulah membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. B. Fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Pembahasan C. Proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi diantaranya yaitu A. Proses ideasi, B. Proses encoding, C. Proses pengiriman, D. Proses penerimaan, E. Proses tindakan, F. Komunikasi internal. D. Peran komunikasi dalam organisasi komunikasi. Dalam suatu organisasi, sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan tertentu. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik, niscaya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Interaksi di sini adalah mutlak meliputi seluruh anggota organisasi yang dapat 10 berupa penyampaian informasi, instruksi tugas kerja atau mungkin pembagian tugas kerja. Interaksi sebenarnya adalah proses hubungan komunikasi antara dua orang atau lebih di mana orang yang satu bertindak sebagai pemberi informasi dan orang yang lain berperan sebagai penerima informasi. E. Hambatan komunikasi dalam organisasi. A. Hambatan dari proses komunikasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hambatan dari pengiriman pesan. Yang kedua, hambatan dalam penyajian simbol. Yang ketiga, hambatan media. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi.
Yang kelima, hambatan dari penerimaan pesan. Yang B, hambatan fisik. Misalnya, gangguan kesehatan atau cacat tubuh, misalnya orang yang tunawicara, komunikasi, dan sebagainya. Yang C, hambatan semantik. Hambatan semantik yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan, sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Yang selanjutnya ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Selanjutnya, hambatan organisasional. Hambatan organisasional yaitu tingkat hierarki, wewenang manajerial dan spesialisasi, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda. Dan yang selanjutnya, hambatan antar pribadi. Hambatan yang timbul antar pribadi di dalam sebuah organisasi. Biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antara pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang-orang yang ada dalam organisasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi yang kami bahas adalah komunikasi dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau berita ke beberapa orang. Dikarenakan komunikasi melibatkan seorang pengirim dan penerima pesan yang mungkin juga memberikan umpan balik untuk menyatakan bahwa pesan telah diterima. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang akan menjadi patokan seseorang tersebut dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi adalah berhubungan dan mengajak dengan orang lain untuk mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai tujuan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain. Ada dua jenis komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal atau tertulis dan komunikasi non-verbal atau bahasa atau yang disebut gerak tubuh. Komunikasi dua arah terjadi apabila pengirim pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Seseorang dalam berkomunikasi pasti dapat merasakan timbal balik antara pemberi informasi serta penerima informasi, sehingga terciptanya suatu hubungan dan mutualisme antara keduanya. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.